Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada, bersama kami Gamer Channel. Para pemirsa, pada saat ini adalah mengikuti jurnal kami tentang skema pensiunan ASN, TNI, dan Polri akan merujuk ke kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Oke, para pemirsa, pada 2025 diprediksi nanti akan terjadi ledakan pensiunan yang akan menyedot banyak APBN, sehingga beban APBN akan bertambah. Oke, para pemirsa, malah kita ikuti ya jurnal ini sampai selesai nanti. Dan jangan lupa nanti memberikan like, subscribe, dan memberikan komentar. Oke, para pemirsa, selamat menyaksikan jurnal ini sampai selesai nanti. Selamat jumpa para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami di Gamer Channel. Marilah kita ikuti jurnal kami tentang prediksi skema pensiunan existing dan pensiunan baru merujuk pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran 2025 booming pensiun PNS. Dikutip dari tulisan di Kontan.co.id oleh Arif Wicaksono, pemerintah memprediksikan pada 2025 mendatang terjadi ledakan pensiun pegawai negeri sipil. Ketika itu, ada sekitar 2,25 juta orang PNS yang akan pensiun dan menguras anggaran negara sebesar 175 triliun rupiah. Rata-rata pengeluaran negara untuk pegawai pensiun adalah sebesar 67 triliun rupiah. Dana pensiun ini dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah melalui iuran bulanan PNS. Iuran pensiun PNS sebesar 1,98% dari gaji pokok. Angka ini sangat kecil dan pemerintah sedang mengumpulkan masukan untuk skema pensiun baru. Poin tentang skema pengelolaan pensiun di pemerintahan akan masuk dalam rancangan undang-undang RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, formulanya dan masih perlu masukan dari berbagai pihak. Saat ini DPR dan pemerintah masih membahas batasan usia pensiun. Dalam draft RUU ASN tercatat batas maksimal usia pensiun adalah 58 tahun. Namun pemerintah berpendapat batas usia maksimal pensiun adalah 56 tahun. Pemerintah ingin batasan lebih rendah supaya terjadi regenerasi di setiap lembaga pemerintahan. Dilansir dari berita Kumparan Bisnis 30 Juli 2024 pukul 17.27. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024, Kamis, 14 Maret 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengubah skema pensiun aparatur sipil negara, ASN, termasuk pegawai negeri sipil, PNS. Pemerintah merancang skema pensiun fully funded. Dengan skema ini, PNS bisa langsung membawa uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM-PPKF, 2025 edisi pemutakhiran. Azwar mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait ASN. Dia berharap rancangan peraturan pemerintah terkait ASN akan rampung dalam waktu dekat.
Nanti kita sedang bersin, karena itu juga menjadi bagian yang belum tuntas ini ya. Kita sedang bicarakan secara lebih konkret tentang skema soal pensiun, begitu juga soal tunjangan dan lainnya. Lagi kita bahas, kata Aswar usai rapat Dewan Pengarah 1 Data Indonesia 2024 di Jakarta. Namun demikian, Aswar belum dapat memastikan skema tersebut akan diterapkan pada tahun depan. Rencana pemerintah mengubah skema pensiunan PNS sudah sejak lama. Pada Mei 2023, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, sempat membeberkan sudah berdiskusi dengan Menpan RB soal skema baru pensiun ini. Namun, ia mengatakan pembahasan terkait hal tersebut masih terlalu dini. Kemen-PNRB itu sedang menyiapkan istilahnya kebijakan total reward. Kebijakan itu mencakup semua, mulai gaji, tukin, itu mereka melihatnya secara lengkap, termasuk pensiun juga. 19 Mei 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, saat ini membebani keuangan negara hingga 2.800 triliun rupiah. Dia menjelaskan, saat ini skema pensiunan PNS adalah pay as you go. Perhitungan skema tersebut adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama, namun dikelola oleh PT Asabri. Bendahara Negara menilai, hal tersebut akan menimbulkan risiko jangka panjang. Pasalnya, dana pensiun PNS akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai tersebut sudah meninggal. Ini tidak kesimetrian memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat, ungkapnya. Pemerintah antisipasi ledakan pensiunan PNS 2025. Ledakan pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 mulai diantisipasi pemerintah. Skema pensiunan dan pengelolaan dananya, tunjangan pensiun, menjadi perhatian utama. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wamenpan RB, Eko Prasojo mengatakan, pada tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 2,5 juta PNS yang pensiun. Dengan jumlah sebesar itu, tunjangan pensiun yang harus dibayarkan mencapai Rp175 triliun. Jika hal tersebut tidak diantisipasi mulai sekarang, anggaran negara dikhawatirkan tekor. Ledakan pensiunan PNS, 2025, anggaran negara terkuras Rp175 triliun. Sebagai catatan, saat ini setiap tahunnya rata-rata pengeluaran negara untuk pegawai pensiun adalah sebesar Rp67 triliun. Dana pensiun ini dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah melalui iuran bulanan PNS. Iuran pensiun PNS sebesar 1,98% dari gaji pokok. Angka ini sangat kecil dan pemerintah sedang mengumpulkan masukan untuk skema pensiun baru. Poin tentang skema pengelolaan pensiun di pemerintahan akan masuk dalam rancangan Undang-Undang, RUU, Aparatur Sipil Negara, ASN. Apabila tidak diantisipasi sejak sekarang dan tidak dipikirkan solusi pembayaran uang pensiun ini, hal itu akan mempengaruhi fiskal negara yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Kas negara akan tersedot banyak hanya untuk bayar uang pensiun. Belum lagi membayar gaji pegawai. Alhasil belanja pegawai memakan porsi APBN paling banyak. Pengelolaan pensiun perlu diperbaiki karena jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar pegawai dan pensiunan terus meningkat. Peningkatan pembayaran uang pensiun yang setara dengan kenaikan gaji PNS memang dikhawatirkan akan semakin menjadi beban fiskal. Bagaimana pengaturan jumlah pegawai yang bisa berhak mendapatkan pensiun? Dilansir dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025 edisi pemutakhiran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UASN, memiliki dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, PPPK sekarang memiliki hak yang sama dengan PNS dalam hal jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini dilakukan agar semua pegawai pemerintah diperlakukan secara adil dalam sistem kepegawaian. Kedua, UASN juga menegaskan bahwa pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN adalah bentuk perlindungan atas penghasilan hari tua dan penghargaan atas pengabdian mereka. Pemerintah menyadari bahwa ada beberapa masalah dengan program pensiun untuk PNS saat ini.
Misalnya, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS semakin rendah dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh formula perhitungan iuran dan manfaat pensiun yang berbasis pada gaji pokok. Selain itu, ada kesenjangan antara tingkat RR antar jabatan, di mana pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir mereka. Hal ini juga dapat memicu perilaku koruptif. Pemerintah ingin melakukan reformasi program pensiun ASN untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka akan mengubah skema program untuk PNS yang sudah ada dan mengembangkan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Prioritas utama dari desain reformasi ini adalah memastikan bahwa tidak ada PNS yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Semua langkah ini diambil agar program pensiun ASN menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Program pensiun ASN akan mengalami reformasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk memastikan bahwa program pensiun ASN memberikan manfaat yang lebih baik dan adil bagi para pegawai ASN. Salah satu perubahan utama dalam reformasi ini adalah skema iuran pasti berbasis take home pay, THP. Ini berarti bahwa besaran iuran yang harus dibayarkan oleh para pegawai ASN akan dihitung berdasarkan pendapatan bersih yang diterima setelah dipotong pajak dan tunjangan lainnya. Dengan demikian, diharapkan program pensiun ASN dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih adil bagi para pegawai. Selain itu, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK juga akan diubah untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Hal ini akan memastikan bahwa para pegawai baru juga akan mendapatkan manfaat pensiun yang lebih baik dari sebelumnya. Reformasi ini juga akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua pihak bertanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada para pegawai ASN. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal, dalam merancang skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan program pensiun ASN akan benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus sebagai bentuk penghargaan bagi para pegawai ASN yang telah berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Demikian para pemirsa jurnal kami di Mer Channel tentang skema pensiunan ASN TNI dan Polri 2025. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.